Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya akan menjelaskan tata cara makan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sih cara atau kebiasaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam beliau memakan makanan supaya makanan yang masuk ke dalam badan kita akan menjadikan sehat buat diri kita. Nabi SAW, beliau itu kalau mau makan ya, selalu didahului dengan memakan buah-buahan ya. Buah-buahan apa saja, di antaranya buah-buahan yang disenangin oleh Nabi SAW adalah buah habhab. Habhab artinya semangka. Makannya bukan hanya makan yang berlebihan, tapi makannya secukupnya. Lalu setelah memakan buah-buahan dengan jarak minimal 15 menit, beliau langsung menyusul dengan makanan pokok. Di antaranya pada saat itu makanan kebiasaan orang-orang Arab adalah gandum atau roti. Tetapi Nabi SAW itu kalau memakan itu tidak memakai dua lauk. Contohnya dua lauk, ada lauk atau lauk darat atau lauk laut. Tetapi Nabi SAW memilih salah satu. Kalau Nabi SAW memakan lauk laut, maka dia tidak akan memakan lauk darat. Kalau Nabi memakan lauk darat, dan dia juga sebaliknya dia tidak akan memakan makanan lauk yang dari laut. Apa contohnya lauk darat? Seperti kayak ayam, seperti daging, seperti tempe, seperti udah banyak lagi lah ya, mungkin kita tahu lauk darat itu ya, telur termasuk. Kalau lauk laut diantaranya ikan ikanan atau mungkin kerang seperti ini, seafood ya, atau mungkin cumi dan sebagainya. Artinya apa? Karena tidaklah bagus ya, seseorang yang memakan dengan dua lauk. Kenapa? Di samping juga menurut pandangan Islam tidak bagus karena itu termasuk berlebihan. Dan ditambah juga di badan kita tidak bagus. Sekali lagi, Nabi SAW itu kalau memakan, dia memilih. Jadi kalau beliau makan makanan lauk laut, dia tidak akan makanan lauk darat. Sebaliknya kalau Nabi SAW makan makanan lauk darat, dia tidak juga akan makan makanan lauk laut. Setelah selesai memakan makanan, beliau minimal 15 menit, maksimal setengah jam, beliau tidak langsung meminum air ya. Supaya apa? Supaya benar-benar makanan itu masuk ke dalam lambung ya. Karena lambung itu sedang bekerja, jangan sampai lambung itu dibebankan lagi dengan masuknya air. Makanya lihat badan Nabi kita SAW, makannya tidak banyak atau tidak berlebihan, minumnya pun tidak berlebihan, tetapi beliau mendapatkan badan yang sangat sehat dan kuat. Terutama Nabi SAW itu sehat di dalam beliau melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih intisari daripada, kata kesimpulan daripada cara makan yang dimakan oleh Nabi kita Muhammad SAW? Yang pertama, kenapa Nabi kita Muhammad SAW makan
sebelum makan makanan pokok beliau mendahului dengan buah-buahan. Karena buah-buahan itu unsur basah. Di situ ada airnya. Maka lambung itu sebelum bekerja berat, beliau bekerja dengan pekerjaan yang ringan. Atau ibaratnya bahasa kitanya pemanasan dulu lambung tersebut. Diisi dengan buah-buahan, air-air, beliau bergerak. Setelah sebab apa? Sebab sebentar lagi lambung akan bekerja dengan kerjaan yang berat. Mungkin kalau ibarat sekarang lambung itu mau makan atau bekerja dengan kerjaan seperti nasi, mungkin lauk yang lain di dalamnya, tetapi sebelumnya sudah terisi air, tapi bukan air biasa, air buah-buahan, yang buah-buahan itu adalah menyegarkan daripada, membuang daripada zat-zat yang tidak bagus yang ada di lambung kita. Lalu diisilah kerjaan yang berat dengan makan makanan saat itu adalah di zaman Nabi kita Muhammad SAW adalah makanan seperti gandum atau mungkin roti dan sebagainya. Lalu dimasukkan lagi makan makanan laut atau makan makanan darat, ya. Dan selesai itu ditutup dengan meminum air putih secukupnya. Ya, itu cara adab, tata cara memakan sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Oh, ada tambahan lagi satu. Di antaranya untuk pembukanya sebelum makan buah-buahan adalah dengan sedikit garam, ya, sedikit garam. Garam itu ditempelkan sedikit di jari kita, lalu ditempelkan ke lidah kita. Supaya apa? Supaya garam begitu lidah kita merasakan asin, maka lambung itu akan terbuka, membuka lambung. Kenapa? Ibaratnya seperti kita manusia, beliau itu memberikan salam kepada lambung bahwa sebentar lagi, wahai lambung, engkau akan kedatangan beberapa makanan-makanan, atau sebentar lagi engkau akan bekerja untuk menerima kerjaan berupa makanan baik itu buah-buahan maupun makanan-makanan pokok. Dan setelah selesai memakan, maka ditutup kembali dengan garam sekali. Jadi garam itu adalah bukan hanya di awal permukaan makanan kita makan garam atau menjilat garam, tetapi di awal dan ditutupnya dengan garam kembali. Kenapa? Badan Nabi kita Muhammad SAW sehat. Tapi kita dari segi makan saja sudah jauh. Tidak mengikuti makanan, tata cara makanan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Buktinya apa? Kita sudah melalaikan, sudah lupa. Sebelum makan kita tidak menyolek sedikit garam. Yang kedua, kebiasaan orang kita ini, orang timur, ya, dianggap buah-buahan itu dimakan setelah makan. Setelah makan baru disambut dengan buah-buahan. Ternyata terbalik. Nabi kita Muhammad SAW itu menganjurkannya setelah mencicipi garam, maka diawali dengan buah-buahan terlebih dahulu. Setelah itu baru masuklah makanan berikutnya, pokoknya. Lalu setelah itu disusul dengan air, atau ditutup dengan garam kembali, langsung disusul dengan air, ya. Itu jadi makanan tersebut sehat masuk ke dalam badan kita. Tujuannya apa? Kesehatan tersebut tujuannya untuk kembali kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan biasanya Nabi kita Muhammad SAW, kalau beliau makan di waktu siang hari, selesai makan, Nabi SAW itu berselonjor kaki. Selonjor itu berarti kaki senderan, kaki beliau diselonjorkan kalau makan di siang hari. Kalau Nabi SAW selesai makan di malam hari, makan malam, ya, selesai makan beliau berjalan-jalan kecil. Tidak, ya. Kalau di siang hari beliau berselonjor kaki, kalau di di malam hari selesai makan malam beliau berjalan-jalan kecil. Itu semua ada rahasianya, itu semua ada manfaatnya. Sebabnya apa?
Sebab apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW bukan kemauan Nabi. Ya, sebagaimana wa may yantiquna 'anil hawa in huwa illa wahyu. Apa-apa yang disampaikan oleh Nabi, baik itu ucapan, baik itu tindak tanduk Nabi, itu semata-mata bukan hawa nafsunya beliau. Itu semua adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala itu semua adalah kebaikan dan kebaikan. Mudah-mudahan kita dapat meneladani, kita dapat mengikuti kalau kita ingin mendapatkan jasmani kita sehat. Kalau jasmani sehat, insya Allah nanti disusul dengan berikutnya kita akan mendapatkan daripada kemudahan-kemudahan di dalam kita beribadah kepada Allah SWT. Di antaranya kita akan, kalau orang saat itu bisa melaksanakan sholat 5 waktu, bisa melaksanakan sholat sunnah rawatib, bisa melaksanakan sholat sunnah duha, tahajud dan sebagainya. Lisan kita bisa berzikir kepada Allah dengan mudah karena sehat. Kita bisa duduk berlama-lama duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan cara kita ya, atau semoga kita bisa mengikuti, kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang telah dipraktekkan, yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat, khususnya untuk diri al-fakir, umumnya untuk ikhwan sekalian. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.